Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agni Dwi Anjani dari kelas 11 RPL 1 SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini, yaitu saya akan membahas tugas database MySQL. Yang langkah kerjanya, buatlah satu database bernama kantor. Lalu buat struktur tabel seperti di gambar kerja di database yang telah saya buat. Saya wajib melakukan query operasi-operasi di bawah berikut, yaitu ada insert, select, update, dan delete. Lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Detail tugasnya yaitu ada operasi select yang penjelasannya tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Operasi insert yaitu tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Yang ketiga itu ada operasi update. Perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Yang keempat itu ada operasi delete yaitu penjelasannya hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Yang terakhir yaitu operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Ini ada lembar gambar kerjanya, yaitu tabel-tabel yang akan saya bahas. Baiklah, langkah yang pertama yaitu adalah mengaktifkan MySQL terlebih dahulu. Yang Apache di start sama MySQL-nya. Selanjutnya yaitu klik sel yang pada bagian ini. Kita perbesar dulu. Ketik MySQL min.u. Min.u adalah user root min.p. Enter password. Selanjutnya yaitu adalah kita lihat dulu show database. Karena di sini saya sudah membuat database kantor, jadi langsung use kantor. Tetapi jika kalian belum, kalian bikin create database kantor. Error karena saya sudah membuatnya, jadi langsung aja use kantor. Selanjutnya yaitu adalah show tables dulu. Show tables, jadi dalam database kantor saya ada 5 tabel, yaitu ada gaji, jabatan, karyawan, lembur, dan rating. Cara membuatnya yaitu adalah create tabel gaji berhubungan, kalian enter aja berhubungan. Di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan menampilkan cara membuat tabel gaji. So create table gaji. Nah, yang pertama yaitu ada ID gaji dengan integer 10, not null, auto increment. Not null yaitu adalah wajib diisi, dan auto increment adalah untuk baris baru. Dan di sini ada primary key. Primary key-nya itu ID gaji. Sebenarnya saya ketik di atas sebelum auto increment. Dan ada ID karyawan integer 10, not null.
ID lembur integer 10 not null, periode date not null. Dan ada jam lembur dengan integer 10 default null. Default itu adalah jika mau diisi gak apa-apa dan gak juga gak apa-apa. Ada total lembur integer 10 default null. Total bonus integer 10 not null. Total tunjangan integer 10 not null. Dan total pendapatan integer 10 juga not null. Dan yang terakhir itu adalah created at timestamp not null default current timestamp. Nah, kalau constraint region key ini yaitu tidak langsung, dan nanti kalau mau menambahkan region key pakai alter table. Selanjutnya yaitu ada tabel jabatan. So, create tabel jabatan. Nah, dalam tabel jabatan itu ada ID jabatan dengan integer 10, not null, auto increment. Dan ada jabatan dengan varchar 50. Dalam tabel jabatan itu ada ID jabatan dengan integer 10, not null, auto increment. Dan ID jabatannya itu adalah primary key. Jabatan dengan varchar 50 not null, gaji pokok integernya 20 not null, tunjangan integer 20 not null, dan created at timestamp not null default current timestamp. Selanjutnya yaitu ada tabel karyawan. Oh iya, salah. Maaf. So, create tabel karyawan. Dalam tabel karyawan itu ada ID karyawan sebagai primary key dengan integer 10, not null, auto increment. Ada ID jabatan integer 10 not null, ID rating integer 10 not null, nama varchar 50 not null, divisi varchar 50 not null, alamat teks not null, umur varchar 2 not null, jenis kelamin varchar 10 not null, status dengan varchar 20 not null, created at timestamp not null default current timestamp. Dan ada region key-nya juga, yaitu ada ID jabatan dan ID rating. Kita lihat yang tabel lembur. So, create tabel lembur. Dalam tabel lembur yaitu ada ID lembur sebagai primary key dengan integer 10 not null, auto increment. Ada tarif integer 10 not null. Ya. Selanjutnya yaitu so create tabel yang terakhir, tabel rating. Dalam tabel rating itu ada ID rating integer 10 not null, auto increment, dan rating integer 10 not null, dan percentage bonus float not null. Untuk menambahkan region key, kita lihat gambar terlebih dahulu. Nah, jadi ada ID dalam tabel karyawan, ada region key, ID jabatan, dan ID rating, yaitu alter table karyawan, add region key, ID apa tadi? ID jabatan dan ID rating.
satu-satu ya. ID jabatan, reference jabatan, karena ini yaitu primary key yang ada di tabel jabatan. ID jabatan. Kalau sudah, yaitu kalian klik enter aja. Nah, ini udah query org. Kita coba des karyawan. Jadi yang primary key itu adalah untuk menampilkan mul yang ini. Tetapi yang rating saya udah mengisinya sebenarnya, dan caranya yaitu adalah alter table karyawan add for agent key, yang ininya diganti jadi ID rating, reference ininya jabatannya diganti sama rating dan ID rating. Untuk tabel gaji juga seperti itu untuk menambahkan per agent key-nya. Kita coba des gaji. Nah, udah ada ya per agent key-nya, yang ini ID karyawan sama ID lembur. Selanjutnya itu adalah mengoperasikan data-data yang tadi kita buat. Selanjutnya itu adalah untuk mengoperasikan select, yaitu menampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024, yaitu select gaji, select nama, divisi, dan total pendapatan. Enter. Selanjutnya itu adalah from gaji. On from gaji, join karyawan, on karyawan, titik ID karyawan sama dengan gaji titik ID karyawan. Enter. Dan where total pendapatan. Pendapatan yang lebih ya, total pendapatan lebih dari 2 juta pada periode Juli. Lebih dari 2 juta. 2 juta and periode like. Oke, ini ya 2024 Juli 07, itu pakai persen, titik komanya jangan lupa, dan enter. Nah, jadi yang lebih dari 2 juta yaitu ada Aldo dengan Apri. Selanjutnya yaitu operasi insert. Tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Untuk lebih gampang yaitu bagian insert, yang pertama des karyawan terlebih dahulu. Nah, jadi yaitu insert into karyawan values, karena saya hanya akan menambahkan satu karyawan saja yang bernama Aldo, jadi tidak usah di enter kalau
lebih dari satu, kalian enter aja setelah values-nya. Yang pertama itu ID jabatannya kita kosongin karena pasti otomatis akan terisi, dan ada yang ID karyawannya. Yang ID jabatannya yaitu 3, karena dengan ID jabatan 3 di sini ya, dengan ID jabatan dengan ID 3 ratingnya ratingnya yaitu terserah, saya akan isi 5 aja rating, terus namanya Aldo karena berbentuk varchar jadi pakai tanda kutip ya. Aldo, divisinya IT dan alamatnya juga saya lupa, alamatnya juga terserah kita, saya isi aja Bandung. Dan umurnya umur 28, jenis kelaminnya laki-laki. Dan statusnya aktif. Dan selanjutnya itu quarantine step. Enter aja. Udah selanjutnya itu adalah select from karyawan, mencari data karyawan dengan nama Aldo, where nama Aldo ya, enter. Jadi ada 3 di sini karena saya sebelumnya sudah mencoba untuk membuat. Dan yang ketiga yaitu ada operasi update. Perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500 pada karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Dengan nama Budi itu adalah update gaji, join karyawan, on karyawan ID karyawan sama dengan gaji di ID karyawan ya. Selanjutnya itu ada set totalnya tadi harus 500.000, total bonus 500. Dan where nama Budi and periode like 2024 Agustus itu 08% ya. Dan sudah oke, itu adalah select nama dan total bonus untuk menampilkan bonus from tabel gaji, join karyawan, on karyawan, ID karyawan sama dengan gaji, ID
karyawan ya, dan cari nama Budi ya. Nah, jadi di sini sudah ya mengupdate gaji total bonus Budi menjadi 500.000. Operasi delete, hapus data lembar pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Siti. Operasi delete yaitu delete gaji from gaji join karyawan on karyawan. Ini yaitu karena sudah disambungin pakai origin key. Jadi sebelum masuk ke operasi yang ini, kalian harus pastiin dulu origin key-nya udah terhubung atau enggak. Gaji ID karyawan. Where nama Siti and periode delay 2024 06 Juni. Nah, jadi di sini nama Siti sudah kita hapus di tabel gaji. Yang terakhir yaitu ada operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Pada divisi marketing, oke, yaitu select nama divisi dan terus select nama jabatan dan total lembur. Enter yaitu from karyawan, join jabatan, join jabatan, on jabatan, ID jabatan, karyawan, ID jabatan, join gaji, on gaji, ID karyawan, ID karyawan. Where divisi marketing, mencari data karyawan dengan divisi marketing. Oke, kita coba divisi marketing. Nah, jadi ini tampilan terakhir dari operasi join. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.